Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk sedikitnya mempersiapkan waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalahku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, penginjil Yohanes, penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita Yesus yang setelah menampakkan diri kepada kedua para murid tadi yang pergi atau pulang kampung itu ya, di mana Yesus menampakkan diri kepada mereka di jalan ke Emmaus, di Emmaus ya. Pada kesempatan ini dikisahkan kemudian Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Jadi dalam Yesus peristiwa penampakan itu ya, mereka masih dalam situasi mendengarkan cerita dari dua murid tadi. Sebelumnya itu melalui penampakannya. Dan pada kesempatan ini Yesus sungguh hadir di tengah para murid. Di sana Yesus menyalami mereka dengan mengatakan, "Damai sejahtera bagi kalian." Tentu ya, sebagai manusia yang berada dalam logika rasional ya, atau berpikir dalam tataran logika manusia, orang yang sudah mati kalau menampakkan diri ya tentu merupakan sesuatu yang suatu peristiwa yang memang menakutkan, mencemaskan. Ya tidak beda jauh juga dengan para murid ya, karena yang mereka tahu Yesus sudah mati. Dan ketika melihat Yesus di depan mereka, ya semua terarah kalau itu adalah bukan Yesus ya, mungkin hanya jiwanya yang gentayangan ya. Tetapi Yesus mengatakan, "Jangan takut ya, akulah ini." Atau kenapa kamu ada keraguan-raguan dalam hati kalian? Akulah ini ya. Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kaki, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Teman-teman, seperti yang kita sudah
renungkan sebelumnya ya, bahwa Yesus itu memang manusia, nampak, kita lihat, para murid melihatnya, merabanya, memegangnya. Tetapi posisi Yesus sekarang itu adalah sudah melampaui ruang dan waktu. Dia tidak seperti dalam posisinya sebelum dia mati ya, yang tidak berarti menyangkal kemanusiaannya atau menyangkal dia sebagai manusia. Tetapi dalam posisi ini kita tetap percaya bahwa Yesus itu adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Tetapi dalam konteks penampakan ini, posisi Yesus sekarang itu adalah sudah melampaui ruang dan waktu. Bekas paku pada kaki dan tangannya itu masih ada, tetapi itu kelihatan tidak mengeluarkan darah atau tidak luka besar atau tidak luka yang mematikan seperti kalau kita melihat pada posisi manusia pada umumnya. Tetapi ya itu semacam sebuah kenyataan fakta. Memang kalau dipaku ya lubangnya seperti itu, dipaku tangan ya kenyataannya itu ada lubang pada tangannya, seperti itu ya kalau kita menyederhanakannya. Tapi Yesus dalam posisi seperti itu. Nah, lalu kemudian dalam penampakan itu Yesus itu sebenarnya sungguh-sungguh mau meyakinkan para muridnya bahwa dia itu sudah sungguh bangkit dari antara orang mati, seperti yang telah dikatakannya sebelum dia wafat. Dan untuk lebih jelasnya kepada mereka, Yesus menyampaikannya menyampaikan keberadaan diri Mesias, dirinya ya, sebagaimana dikatakan dalam kitab-kitab suci, mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Dia mengatakan, inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu Bapa. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Artinya, Yesus itu menggenapi semua yang diberitakan dalam kitab-kitab yang disampaikannya itu. Kebangkitan itu. Bapak, Yesus itu ya, kitab-kitab itu berbicara tentang kebangkitan Mesias atau kebangkitan dia yang diurapi oleh Tuhan itu. Dan itu semua menyata di dalam diri Yesus Kristus. Puncaknya ada dalam diri Yesus Kristus. Tentu di sini ya, Yesus tadi mengatakan membuka pikiran mereka sehingga mereka pun mengerti kitab suci, atau mungkin dengan tepat dikatakan bisa mengingat kembali ya kitab suci yang pernah mereka baca, bisa jadi ya, atau kitab suci yang mereka pahami. Nah, dengan demikian teman-teman saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang menampakkan diri di tengah keramaian para murid itu ya, setidaknya itu ya sudah mulai menenangkan pikiran mereka, hati mereka yang selama ini mulai takut mau pulang kampung, cemas dan sebagainya. Pelan-pelan Yesus berusaha untuk merangkul, menarik kembali mereka dalam situasinya, meyakinkan mereka bahwa Yesus itu sudah sungguh bangkit dan dia itu adalah Tuhan, Putra Allah yang sungguh-sungguh. Dan karena itu kepada mereka Yesus tadi ya menyampaikan tugas perutusan kemudian, di mana tadi dia mengatakan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu ya. Dengan demikian ya, dalam peristiwa itu juga Yesus mempersiapkan para muridnya untuk nantinya menjadi saksi akan kebangkitan Yesus. Dan juga mereka lah yang nanti akan menyampaikan pertobatan dan pengampunan dosa. Sebab di dalam Tuhan yang sudah menderita, yang sudah wafat dan bangkit itu, dia sebenarnya sudah memberikan ruang pertobatan dan pengampunan dosa kepada manusia, agar manusia itu nantinya layak memasuki keselamatan yang disediakan oleh Yesus sendiri. Dan kita sebagai orang yang telah dibaptis, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, momen ini ya, atau apa yang dikatakan oleh Injil Lukas ini ya, mungkin menjadi momen permenungan bagi kita memang ya, bahwa Tuhan itu, Yesus itu ya menggenapi, dia tidak berbohong berkaitan dengan kebangkitannya. Setelah saya menderita, 3 hari setelah itu saya bangkit, dan memang itu terjadi sungguh-sungguh. Dan kemudian seperti yang dikatakan, dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dia menyediakan ruang keselamatan bagi manusia. Oleh karena itu Yesus menginginkan semua manusia itu di mana dia berada,
manusia juga itu berada. Dengan cara apa? Pertobatan dan pengampunan dosa. Dan itulah yang disampaikan oleh para murid kemudian. Menyampaikan pertobatan dan pengampunan dosa kepada uh, manusia, kepada siapa saja yang percaya kepada Yesus. Agar mereka nanti layak memasuki ruang keselamatan yang disediakan oleh Yesus itu sendiri. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, semoga penampakan Tuhan itu ya juga meneguhkan iman kita selalu. Amin.